La yu'minul abdu al-imana kullahu hatta yatrukal kaziba minal mazahat. Orang beriman harus memperhatikan hal ini. Tidaklah sempurna imannya seseorang kullahu, artinya setiap yang kita lakukan, walaupun itu untuk menunjukkan keimanan, seperti tadi sholat, seperti zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, untuk menunjukkan keimanan, kullahu, semuanya pertunjukan untuk menunjukkan keimanan kita, itu belum dianggap sempurna. Hatta yatrukal kadiba, sebelum kita meninggalkan kebohongan. Minal majah, yang diakibatkan bohong terjadi daripada bercanda. Ketika orang bercanda dan bercandanya itu menimbulkan, mengeluarkan, mendorong kepada kebohongan, maka imannya belum sempurna. Rasul juga suka bercanda, Rasul juga pernah bercanda. Bercanda Rasul itu bukan pada dampak diri yang menyesatkan, bukan dampak pada sesuatu yang bisa mengakibatkan orang lain jadi kecewa. Bercanda kita itu kan beda dengan bercanda Rasul. Rasul bercanda tidak isrof. Rasul bercanda seakan-akan menunjukkan bahwa Rasul itu basariah. Memang senang Rasul itu bercanda, tapi bercanda Rasul itu bercanda yang baik, bercanda yang bagus, bercanda yang jujur. Seperti contohnya, kata baginda Nabi saat ketika bertemu dengan nenek-nenek, "Hai nenek, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Di surga itu tidak ada nenek-nenek." Nah, dengan cara Rasul mengatakan di surga itu tidak ada nenek-nenek, sebenarnya maksudnya itu bercanda, tapi untuk menunjukkan, mengeluarkan bahwa keterangan setelah nenek-nenek itu klarifikasi, tabayun ke Kangjeng Nabi, mencari tahu kebenaran arti daripada di surga tidak ada nenek-nenek itu, ya ternyata untuk mengeluarkan bahwa hukum pengungsi di surga itu tidak ada usia lebih daripada 33 tahun. Artinya ini sanajan ini di dunia ketika masuk ke surga mah tetap jadi berubah deui, ngorah deui gitu maksudnya. Nah, kalau kita kan bercandanya bercanda bohong, bercanda yang keterlaluan, apalagi bercandanya tujuannya untuk agar supaya orang lain itu menertawakan kita. Eta aya kudaek jelema nyeun bahan lucu agar orang lain itu menertawakan kita. Bukannya hal yang ditertawakan itu buruk. Dulu tuh masa jahiliyah, saat ketika orang gemar saling bercanda sehingga sampai kentut itu dijadikan bahan olokan bercanda. Jika ada seseorang yang kentut di kerumunan keur ngariung kieu, dut we jelema, maka ketawalah orang-orang yang mendengarkan kentut tersebut karena dianggapna lucu. Lamun pek jelema neangan piseurieun, neangan agar supaya orang lain itu tertawa menertawakan kita, apa bedanya dengan zaman dahulu? Orang-orang seringkali membuat lelucon, membuat guyonan dengan cara dia mengeluarkan kentut sehingga sampai teman-teman yang ada di sekitarnya itu tertawa. Akhirnya ku Kangjeng Nabi dilarang, jangan sampai menertawakan kentut orang lain. Lamun dihaja eta hitutna, maka anu hitutna eta teh dosa. Dosana akibat naon? Akibat hitut sembarangan sehingga sampai orang lain merasa tersinggung. Tetapi lamun hitutna teu dihaja, nu akhirna kadengieun ku batur, hati-hati kalian jangan tertawa, mun bisa mah api-api teu ngadenge. Nah, sabab ketika hitut teu ngahaja batur teu tahan, teu kakemot, prok we hitut. Hek diseurseurikeun, malu atuh. Era sakit. Wirang nu hitutna padahal teu dihaja. Bungutna burung, irungna jadi irungna asal bersih jadi nontot leho. Zaman dahulu bercandanya zaman jahiliyah seperti itu. Maka jika seseorang menjadikan dirinya sebagai bahan tawaan, bahan leluconan, maka sama saja berarti dia itu menjadikan guyonannya itu sebagai kentut. Nah, beda dengan zaman baheula. Padahal zaman pan dilarang. Eta kudaekna jelema dijadikan bahan ketawaan orang lain. Tongsok nyeun bahan tertawaan orang lain. Kenapa? Ditertawakan itu bukan mendapatkan kemuliaan. Ditertawakan orang lain itu bukan mendapatkan anugerah. Ditertawakan orang lain itu bukan dihormati. Baginda Nabi selama hidup saya belum pernah mendapatkan riwayat para sahabat menertawakan Rasul. Jangan pernah. Cari riwayat-riwayat yang sahih yang jelas.
Adakah Rasul ditertawakan oleh para sahabat saat ketika berbicara? Apalagi saat ketika khutbah, apalagi saat ketika mau idoh nasihat di mimbar-mimbar baginda Nabi. Apakah pernah ada riwayatnya? Tidak. Yang dimana Rasul saat bicara para sahabat menertawakannya? Belum pernah. Saya belum pernah menemukannya. Wailullah, wailullah, kata baginda Nabi. Celakalah orang yang berbicara, yang mana bicaranya itu tujuannya untuk agar supaya mereka menertawakan dirinya. Maka kata baginda Nabi, wailullah, wailullah, dia itu celaka, dia itu celaka. Jadi hilang kehormatan, bukan mendapatkan kemuliaan, tapi hilang kehormatan kita. Teman beda. Nah makanya kalian jangan menjadi ustadz lawak. Gitu. Mau naik jadi pelawak, jadi pelawak sahabat euy. Lain itah daripada menempelkan ustadz jadi pelawak, mending kene jadi pelawak asli. Artinya lain ngajurungkeun. Maaf lain ngajurungkeun kita jadi pelawak. Teu ditah ngajurungkeun jadi pelawak. Kan artinya ulah menempelkan status keustadan dina lawakan. Gitu. Daek-daek teuing ya Ustaz Abdul Somad itu marah dia saat ketika dikatakan bahwa ustadz lawak. Beliau marah benar-benar. Kenapa? Wailul lilladzi yuhaddisu wa yakdibu liyudhika bihil qaum wailullah wailullah wailullah, kata baginda Nabi. Hindarilah. Jadi kalau memang kalau orang menertawakan kita tanpa sebab kita menjadikan bahan olokan, ya tidak apa-apa. Wong dia yang salah, mereka yang salah, mereka yang menertawakan, kita kan biasa-biasa saja. Tetapi jika kita menginginkan untuk bertujuan agar supaya dijadikan olok-olokan mereka, agar supaya dijadikan bahan ketertawaan mereka, itu yang dilarang. Sebab di situ ada liyadhika bihil qaum. Tujuan untuk berbicara di depan orang itu agar supaya orang tertawa menertawakan kita. Sementara yang namanya nasihat tidak boleh dijadikan bahan guyonan. Iya mah kamu keras dikritik. Ari kamu bahan dijadikan olok-olokan, disantaikan, dibiarkan. Keras mah puguh aya di Rasulna. Sifat keras aya di Rasulna, sifat galak aya di Rasulna, sifat berani aya di Rasulna. Coba sifat lawak aya di Rasul? Tidak ada. Ini maksudnya bukan membahas tentang bagaimana hukum lawak, bukan. Ini bagaimana cara kita untuk memberikan nasihat, cara di mimbar, cara berdakwah, cara memberikan mauidhah, cara menyampaikan hukum, cara menyampaikan fadilah, cara menyampaikan riwayat dan lain sebagainya tanpa harus dibumbui. Adapun setelah kita ada di lapangan, di depan orang, gaya bicara kita, retorika bicara kita memang menyenangkan orang lain sehingga sampai orang lain menertawakan kita. Asal yang penting kita tidak untuk dijadikan bahan ketawaan, tidak diniatkan, ya apa-apa silakan. Banyak orang-orang ulama-ulama yang warok, ulama-ulama yang sepuh saat ketika di depan mimbar, saat ketika ceramah, beliau itu disenangi sehingga sampai orang yang tertawa akibat penyampaiannya. Padahal kan tidak dijadi-jadiin, tidak dibuat-buat, ya biasa-biasa baik. Nah itu boleh. Ini yang keterlaluan ini. Nah di sini menunjukkan bahwa kembali lagi la yu'minul abdul iman kullahu hatta yatrukal kadiba minal majah. Tidak sempurna imannya seseorang kullahu, baik dia ditunjukkan dengan sholat, zakat, puasa, hatta yatrukal kadiba, sebelum dia berhenti dari sifat bohong, minal majah, dari bercandaan. Jadi bercanda itu jangan sampai dilakukan akhirnya sehingga sampai mendorong kepada kebohongan, kedustaan. Wayatrukal miro'a in kana sodikon. Dan belum juga dikatakan orang sempurna imanah sebelum dia itu berhenti al miro'a, berhenti dengan perdebatan. Maksudnya mah wayatrukal mir'a, sebelum dia itu memberhentikan sikap, sifat, tindakan yang mengakibatkan perdebatan. Wa in kana shadiqon, sekalipun posisi kita ada di benar.